Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini pertemuan kita yang kedua, dan kemarin kita sudah mengantarkan sebagai mata kuliah metodologi penelitian dan bagaimana nanti yang akan kita pelajari. Dan tentu ya sudah disampaikan di awal bahwa metodologi ini ya, kalau memang ada apalagi berangkatnya dari D3 sudah ya, 3 kali mendapatkan mata kuliah ini. Nah, mudah-mudahan di S2 epidemiologi ini kita bisa ya, yang dulu masih ragu-ragu atau memang fondasinya belum kuat, yang mudah-mudahan nanti di S2 ini Anda sudah mendapat pencerahan. Dan kemarin juga banyak nanti akan kita ikuti, apakah nanti webinar ataukah memang semacam kuliah tamu gitu kan, terkait dengan metodologi ini. Dan jadi memang kita tidak bosan ya, dan juga tidak harus haus gitu atas ilmu dan juga perkembangan yang ada terkait dengan ya apakah epidemiologi dan juga metodologi yang akan kita pelajari. Nah, saya kira ini sudah menjadi pengantar kemarin bahwa tentu Anda sudah ada clue kemarin yang kita lihat ya, perbedaan antara ya jenis studi yang kita kita jelaskan, dan itu per masing-masing juga berbeda gitu. Apakah nanti jenis penelitian ini akan kita gunakan di dalam penerapan atau tesis yang akan kita jalani atau kita laksanakan nanti ke depan. Kalau istilah saya di depan mata, yang mau tidak mau, suka tidak suka, pasti harus kita jalani itu. Nah, filosofinya tentu Anda sudah memahami ya kemarin bahwa paradigma ini atau paradigm ini menjadi dasar ya bagaimana nanti kita berpikir dari pemikiran bahwa mencari bahwa suatu yang akan kita cari kebenaran atau melihat fenomena yang ada. Dan kalau yang kemarin ada yang mengikuti ya, kemarin kan ada yang kita share juga ke Nadiatul, mudah-mudahan sudah yang lain juga di-share juga di grup. Perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif memang sangat-sangat berbeda sekali ketika pemahaman, apalagi kita bicara makna, dan apalagi kalau kekuatan di kuantitatif adalah bagaimana informasi yang ditemukan hanya satu orang bisa kita generalisasi di populasi. Itu juga kadang-kadang menjadi keterbatasan nanti di kualitatif yang kita bisa diskusikan nanti ke depan. Nah, yang kedua adalah memang kita yang paling penting itu seorang sarjana ya, atau ketika kita belajar di perguruan tinggi itu memang pola pikir ini. Jadi ada istilah di dalam metodologi itu bagaimana kita berpikir induktif dan bagaimana kita berpikir deduktif. Nah, sederhananya adalah kapan kita mempersempit ruang itu, kapan kita memperluas ruang kita berpikir seperti itu. Nanti kita coba bagaimana merumuskan masalah, karena memang dalam paradigma ini menjadi pertimbangan, karena salah satu studi empirik yang kita jalani untuk membuat tesis itu adalah ya problem based ya, atau berbasis dengan masalah. Makanya ketika nanti Anda diskusi dengan pembimbing atau penguji, ketika ujian itu pasti ditanya, ya problemnya apa sih gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah lalui, ada pertanyaan, kenapa sih peneliti itu harus mencari masalah dulu kan gitu. Jadi memang pendekatan empirik itu adalah dari masalah, dan makanya sebuah tesis itu adalah harus solusi yang dikeluarkan, bukan masalah yang baru gitu, tapi solusi untuk memecahkan masalah itu sendiri. Nah, yang terakhir ya tentu nanti kita bagaimana kita berpikir secara kritis di dalam kita membangun atau mengurai permasalahan-permasalahan, dan konteksnya tentu tidak hanya kesehatan masyarakat ya, tentu spesifiknya adalah problem-problem di dalam epidemiologi. Nah, selanjutnya adalah kita melihat yang kemarin mungkin Anda sudah kita tugasi ya, Anda mungkin sudah membuat. Nah, hanya saya coba mungkin Anda bisa menambahkan nanti di diskusi kita.
Nah, saya ingin membatasi saja apa namanya kunci atau keyword di dalam kita membedakan antara tipe-tipe jenis penelitian yang kita pelajari di awal pertemuan. Karena ini menjadi dasar nanti agar Anda bisa memilah, Anda bisa memahami perbedaan itu nanti ke depan gitu. Nah, kita lihat kunci di dalam salah satu di dalam tipe penelitian atau jenis penelitian itu adalah tidak terlepas dari konteks bicara deskriptif dan analitik. Nah, sebenarnya kalau kita membedakan perbedaan mendasar antara kedua ini adalah sebenarnya kuncinya di sini. Pertama adalah bicara hipotesis. Karena memang di situ di analitik itu adalah harus ada hipotesis. Hipotesis nanti secara khusus kita bahas. Dan saya kira juga di analitik ini juga menjadi fondasi kalau kita bicara analytical epidemiologi. Nah, hipotesis ini kalau bahasa sederhana, kalau mahasiswa S1 dulu belajar itu kan disebut dengan bagaimana kita membuat dugaan sementara. Tapi kalau anak S2 jawabannya bukan itu. Maksudnya tidak hanya bicara dugaan sementara, tapi di sini ya hipotesis itu artinya sesuatu yang ingin dibuktikan atau yang diverifikasi, yang kita akan buktikan melihat fenomena yang ada itu. Nah, dan menjadi sebuah solusi. Nah, jadi memang kuncinya itu di situ. Dari masalah arti dua variabel yang akan kita verifikasi. Makanya kalau bicara verifikasi itu ada dua yang akan diverifikasi, tidak hanya satu. Makanya ada istilah apakah bicara pengaruh, apakah bicara korelasi, apakah bicara nanti hubungan dalam hal ini. Nah, sedangkan di deskriptif itu kita tidak bisa memformulasikan itu. Hanya kita mendescribe istilahnya atau menggambarkan. Dan hanya artinya bicara ya menggambarkan situasi atau menggambarkan kondisi atau hanya bisa kita melaporkan saja gitu. Nah, Pak, tapi kok ada studi deskriptif yang biasanya juga ada sifatnya komparatif. Nah, komparatif itu dia tidak memverifikasi, hanya membandingkannya saja. Itu pun kalau dia membuat korelasi atau dia membuat sebuah hubungan, tapi kita tidak bisa menjudge hubungan itu sesuatu yang sifatnya, apalagi bicara kausalitas. Nah, makanya kalau dalam statistik, dia bisa saja dihubung-hubungkan semua. Nah, tapi dalam membuktikan itu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Nah, kuncinya di situ. Tentu kalau bicara analitik dia harus bicara ya artinya ada kritikal di situ di dalam materi dan fakta yang kita temukan. Nah, salah satunya itu ya tentu kemarin juga Anda bisa mendengar juga adalah tidak bicara tidak bicara apa siapa dan kapan atau seberapa banyaknya, tapi kita bicara di situ adalah bagaimana itu bisa kita jelaskan. Nah, nanti kalau di analitik ya lanjut setelah UTS nanti di situlah kita bicara confounding, kita bicara efek modifikasi, atau bicara causal inference gitu kalau dalam epidemiologi untuk menjelaskan secara analitik. Nah, lanjut. Nah, terus yang kedua adalah kita bicara ya action research dengan penelitian dasar atau fundamental research. Nah, apply research itu disebut juga namanya penelitian terapan. Jadi istilah ini banyak loh, kalau Anda baca buku itu banyak. Ada disebut dengan action research, ada disebut dengan apply research, ada disebut dengan penelitian terapan kalau bahasa Indonesia ini. Nah, sedangkan kalau fundamental itu disebut dengan penelitian dasar. Makanya ada skim-skim di situ adalah skim penelitian dasar, ada istilahnya pure research atau fundamental research. Ya, itu penelitian murni lah kalau bahasa kita bisa sederhanakan di situ. Nah, kalau kita membedakan antara fundamental dan apply itu ya tentu biasanya
penelitian terapan itu dibangun dengan fundamental riset ini. Sama kita ketika kita bicara analitik, kita dibangun juga secara deskriptif dulu gitu. Nah, biasanya penelitian dasar ini kan teman-teman di eksakta atau di FMIPA seperti itu, matematik, fisika, kimia, itu lebih banyak. Dia memulai di situ karena dia mengembangkan sebuah temuan baru. Nah, kadang-kadang outcome dari fundamental research itu adalah sebuah invensi atau sebuah temuan baru gitu. Nah, dan ini nanti akan menjadi fondasi ketika kita melakukan penelitian terapan. Nah, pertanyaannya adalah, kita di Kesmas atau di epidemiologi itu apakah yang banyak yang mana? Sebenarnya banyak kita ke penelitian terapan sebenarnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau kita membuat penelitian fundamental. Nah, produknya seperti apa? Kalau teman-teman di MIPA misalnya dia bisa membangun teritori awal atau gitu kan. Kalau di kita bisa membuat misalnya pemodelan. Apakah pemodelan statistik atau memang pemodelan kalau di AKK itu konsep yang akan kita buat. Nah, nanti baru kita apply, baru apakah ini diterapkan nanti di populasi gitu kan. Dari kita kan awalnya kita menggunakan data agregat untuk membuat pemodelan itu, nanti bisa kita terapkan di dalam action research atau penelitian terapan. Nah, saya kira itu sangat-sangat berbeda antara kedua ini. Nah, jadi memang makanya kalau Anda ikut penelitian, ya apakah dosen atau teman-teman yang lain itu biasanya ya salah satu produknya itu kalau fundamental ya, kalau nggak metode yang dikeluarkan, nah itu juga bisa model gitu kan, atau sebuah konsep yang akan dikembangkan ke depan. Nah, kalau yang ketiga ini sangat mudah. Anda membedakan, yang kemarin juga ikut juga ini menjadi ya kalau kita kalau di EPI tentu lebih banyak dia kuantitatif, meskipun juga nggak, apalagi kita bicara sosial epidemiologi juga banyak juga bicara kualitatif, tapi ini tidak bisa dipertentangkan karena memang dua metode yang berbeda. Nah, ya tentu idealnya kalau ini digabungkan lebih bagus, dia itu disebut dengan mixed method itu nanti bisa secara khusus juga nanti Anda belajar apa itu mixed method gitu, atau metode yang digabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, sederhananya adalah kalau bicara kuantitatif, ujungnya pasti akan bicara kuantitas dan pasti bicaranya angka. Makanya lebih banyak tools-nya adalah statistik. Nah, di sana kita bisa melihat fakta. Gitu. Bicara empiriknya itu fakta yang benar yang dapat diukur dengan menggunakan instrumen yang jelas gitu. Nah, kalau di kualitatif, berbedanya si peneliti ini ya mengkonstruk dia. Jadi mengkonstruk sebuah dia sebagai instrumen yang dikonstruk nanti sebagai social evidence yang dicari adalah memang bicara motifnya. Nah, yang paling kritikal membedakan antara kualitatif dan kuantitatif itu adalah bicara generalisasi. Makanya kadang-kadang kalau orang kuantitatif mengatakan kualitatif itu sangat subjektif. Nah, sedangkan kalau orang kualitatif menganggap kuantitatif itu hanya bicara angka saja, tidak menemukan makna. Kan itu kemarin Pak Zainal kemarin yang ikut webinar yang sudah kita share itu. Nah, jadi jadi nggak bisa bertentangan. Sulit kita kalau ini diadu sulit. Nah, intinya adalah ketika kita ingin mempelajari ini, tentu adalah research question-nya atau pertanyaan penelitian yang Anda inginkan itu akan dijawab apakah pakai kuantitatif atau pakai kualitatif. Nah, kalau kita bicara mengapa dan apanya, kalau bicara apa, ya artinya itu masih di tataran ya Anda bisa mendistribusikan itu siapanya itu. Tapi kalau bicara mengapanya, ya tentu juga di statistik juga bisa kita menjelaskan itu. Nah, di dalam kualitatif, disitulah kekuatannya. Makanya teknik-tekniknya macam-macam. Ya bisa in-depth interview, diwawancara mendalam. Nah, tentu ini juga ada di triangulasi nanti, membandingkan antara apa yang dikatakan misalnya kalau kita di rumah sakit,
apa yang dikatakan klien atau pasien, apa yang dikatakan subdit, seksi atau kabid, apa juga dikatakan Pak Direktur misalnya di rumah sakit. Apakah ini sesuatu yang yang berbeda? Nah, itu nanti ada istilahnya mentriangulasi datanya. Nah, kekuatannya di kualitatif itu adalah memang bicara angka, bicara katanya. Nah, di situ kekuatannya. Nah, dan itu menjadi nanti bisa akan melihat bagaimana motif yang mendasari kekuatan di dalam kualitatif ini. Jadi memang ya kalau sedangkan kita bicara angka di sini dan sedang menjadikan sebuah informasi, nanti sedangkan di sini ya rangkaian-rangkaian kata yang di-coding juga di kualitatif, dan itu menjadi sebuah evidence yang dijelaskan. Nah, kan saya pernah mengatakan ke Anda, jadi kalau diperdebatkan, saya benar pernah waktu saya kuliah di Amerika itu, sempat kuliah di Harvard itu, saya tanyakan ke namanya Pak, kalau Anda baca nanti searching lah di Google, namanya Marcello Pagano, itu buku Principle of Biostatistic, itu paling terkenal waktu saya belajar dulu di S1, itu buku saktinya itu, saya ketemu sama profesor itu, dan saya tanyakan, Anda seorang profesor biostatistik, bagaimana melihat studi kualitatif? Jawabnya menarik juga itu. Ya artinya kalau secara ini artinya kan dia bicara probabilistik, artinya peluang dan segala macam, artinya statistik. Ya saya melihat kualitatif itu sangat subjektif, gitu. Nggak objektif melihat seperti dia pendekatan probabilistik. Gitu. Tapi secara keilmuan saya mengakui itu sebuah metode yang di dalam menjelaskan. Gitu. Jadi memang ya pro kontra dalam hal ini. Makanya salah satu solusi itu ini harus di-mix gitu. Jadi apa kelemahan-kelemahan di kuantitatif itu dipenuhi oleh kualitatif, nah sedangkan kekurangan-kekurangan di kualitatif itu ya dilengkapi dengan studi kuantitatif. Jadi nanti Anda bisa lebih baca nanti apa mix metode yang bisa kita pelajari. Nah, kalau ini kan yang terakhir ini artinya memang sekarang itu tidak ada studi-studi bicara hanya konsep, hanya ide, nggak dibangun dari penelitian-penelitian sebelumnya, itu tidak ada. Makanya studi kita adalah empirik, dan kita itu harus adalah bagaimana kita bisa yang mampu memverifikasi itu melalui studi empirik itu. Kan ada dua kemarin ya dekatannya. Yang pertama adalah bicara treatment atau percobaan atau eksperimen. Yang keluar di ujian ini. Yang kedua adalah bicara observe atau pengamatan atau diobservasi. Dan nanti dua pendekatan empirik ini yang nanti akan kita uraikan menjadi rancangan studi. Nanti bicara mana rancangan studi yang diobserve, mana yang nanti diintervensi atau diberikan perlakuan. Oke, ada pertanyaan dari sini? Nah, nanti tugasnya nanti dikumpul ya, dia tools, kan sudah di ini kemarin dan lengkapi. Nah, kalau bisa itu menjadi dasar, tentu Anda juga bisa melihat contoh-contohnya juga, dan ke depan menjadi itu jadi pegangan nanti ketika nanti kita di ujian, Anda juga bisa membedakan itu untuk melengkapi. Nah, inilah summary dari yang tadi ya kita minggu lalu kita tugasi Anda untuk kemarin. Nah, ini berdasarkan buku WHO yang saya sampaikan di dalam rujukan kemarin, health metodologi itu. Jadi di health research ada istilahnya segitiga di dalam penelitian kesehatan atau health research triangle ini. Nah, yang dibangun itu ada 3. Pertama adalah bicara medical science, jadi ilmu biomedik. Nah, kalau kita tahu di SKM atau di kebidanan, keperawatan, farmasi, pasti biomedical ini menjadi dasar. Kan Anda kan belajar itu namanya anatomi fisiologi kan, yang kadang-kadang nggak lulus-lulus, apalagi dibandingkan di kedokteran proporsinya, ada belajar tentang mikrobiologi dan lain. Itu sebenarnya menjadi fondasi. Nah, tentu proporsinya kan berbeda. Orang bicara klinis, kita bicara yang sifatnya di populasi atau public health itu kan berbeda dia. Nah, yang kedua adalah bicara pelayanan kesehatan. Jadi, ternyata penelitian kesehatan itu salah satu yang harus menjadi kekuatan adalah health services ini. Kalau teman-teman di AKK,
Nah, ini menjadi kekuatan. Malah epidemiologi pun juga ada aplikasi bicara epidemiologi pelayanan kesehatan. Jadi Anda seorang S2 Magister Epid, ketika nanti Anda bicara Epid itu jangan dibayangkan hanya kita bicara, oh ini Epid ini orang klinis, jangan gitu. Clinical epidemiologi pun juga itu bagian aplikasi tersendiri. Nah, kalau didalami lagi ada bicara apa molekular epidemiologi lebih detail lagi gitu. Nah, kalau tentu kita di Kesmas, artinya ini Anda tinggal nanti konsentrasi Anda kalau apalagi saya bisa membayangkan di antara Anda mungkin bisa jadi juga jadi dosen. Nah, aplikasi apa yang nanti Anda cocok untuk mengembangkan sedangkan Anda punya basic epidemiologi? Apakah epidemiologi K3? Nah, sedangkan sekarang lebih banyak kalau riset saya kan orang belum banyak dulu buku-bukunya bicara disaster epidemiologi, epidemiologi bencana. Nah, saya ingat betul waktu saya ikut World Congress di epidemiologi di Alaska tahun 2017 ini, saya sedikit cerita ke Anda. Akhirnya terbelalak juga mata saya yang selama ini waktu saya ambil S3 itu teman-teman saya kan banyak dokter gitu ya, artinya dari kedokteran gitu kan basicnya public health kayak kita, dan ada juga yang istilahnya yang kedokteran tradisional gitu, tradisional medicine seperti itu. Nah, waktu saya di Alaska itu, betapa seorang profesor epidemiologi yang basicnya itu ilmu sosial, S1-nya sosial, sosiolog, dan S2-nya antropologi, dan dia spesifik S3-nya mengambil artinya sosial epidemiologi. Jadi yang selama ini kita bicara hipertensi, yang sifatnya biomarker gitu kan, nah, sedangkan dia meneliti sudah dalam ranah sosial tadi. Yang diteliti adalah bicara bagaimana faktor kemiskinan mempengaruhi status kesehatan, secara kejahatan, gender, seperti itu. Nah, itu penelitiannya masih, kalau saya lihat ya, yang banyak itu penelitian itu teman-teman dari Kespro dan mungkin dari AKK, ya kan, tapi pendekatannya belum epidemiologi gitu loh. Nah, kalau Anda nanti yang tertarik, tadi siapa yang AKK, siapa Feby ya, siapa yang berikutnya, kalau Anda tertarik itu bisa dibuat itu pendekatannya ke situ. Tapi kan di AKK kan lebih banyak pendekatannya sistem gitu, bukan bicara causal inference gitu loh, bagaimana jejaring penyebab antara kemiskinan bisa mempengaruhi status kesehatan, seperti itu. Secara kuantitatif kita menilai. Nah, disinilah nanti Anda bisa belajar, bisa mengembangkan. Kalau di kita itu jagonya kalau yang sudah meneliti itu Bu Ade itu. Jadi kalau nanti ada arah-arah tesisnya ke sana, pasti kita akan mengarahkan ke Bu Ade. Bu Ade sekarang juga bicara jaminan kesehatan, dan jaminan kesehatan itu dipengaruhi sosial ekonomi dan lain-lain. Nah, tapi dalam konteks epidemiologi. Nah, terus yang ketiga, tidak kalah pentingnya itu yang kita tahu, apalagi kondisi pandemi ini, coba Anda lihat, yang paling problem itu, jadi nggak salah juga WHO membuat fondasinya ini, perkara bicara ilmu perilaku, behavioral research atau science ini. Apalagi kita belajar epidemiologi, yang paling sulit itu diatur memang manusianya, perilakunya. Makanya kan kalau kita dulu di FKM banyak penelitian itu kan bicara faktor-faktor yang berhubungan terhadap perilaku dan lain-lain kan. Nah, sedangkan itu juga perilaku individu itu juga tidak berubah gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan Anda seorang epidemiolog ke depan yang harus harus Anda pelajari. Nggak sederhana bicara ilmu perilaku ini. Dan ini menjadi tantangan ke depan, apalagi perubahan gaya hidup dan strata sosial, ya kan. Nah, makanya ada istilahnya gini, disparitas. Kalau bahasa ini disparitas. Nah, cobalah nanti Anda yang tertarik melihat disparitas itu, apakah nanti jaminan kesehatan dan perilaku dan ini kasta-kasta yang ada, dan itu menjadi tantangan saya kira ke depan. Nah, inilah dibangun research triangle ini.
Nah, yang selanjutnya adalah di dalam paradigma penelitian, kita itu harus berpikir, ini jangan sampai salah nih, nah, Anda jangan sampai kebalik. Kita berpikir yang namanya berpikir induktif dan deduktif. Apa itu induktif? Nah, induktif itu adalah ketika kita berpikir itu yang dia sifatnya spesifik, kita bisa memperlebar atau menjadi sebuah yang sifatnya general gitu. Jadi berangkatnya itu dari yang spesifik atau khusus ke yang umum. Itu disebut dengan induktif. Kita berpikir induktif. Jadi peneliti membuat pengamatan berulang dan menggunakan bukti tersebut untuk menghasilkan teori untuk menjelaskan apa yang telah mereka amati. Dan biasanya arahnya itu dari yang khusus menjadi yang sifatnya umum, artinya diperluas dia. Nah, berbeda dengan deduktif. Deduktif itu ya versusnya atau kebalikannya. Jadi bagaimana dia berbicara nanti dari teori yang besar atau yang luas dalam hal ini, kita nanti membuat batasan atau membuat lebih dia spesifik atau khusus dia. Menjadi batasan yang akan kita nilai dalam riset kita. Atau kita berpikir dalam kita membuat sebuah kerangka konsep. Makanya ada istilah, dari kerangka teori, kan kita membuat sebuah kerangka konsep. Nah, dari kerangka teori membuat kerangka konsep, itu prosesnya adalah deduktif, bukan induktif. Nah, kapan kita berpikir induktif? Nah, berpikir induktif itu adalah ketika nanti Anda membangun, kalau di epidemiologi, ada nanti di bab 2 itu Anda membangun yang namanya jejaring penyebab atau web of causation-nya. Dan di situ kita berpikirnya harus dari spesifik ke yang lebih luas lagi. Supaya kita tahu runutan kondisi kejadian sebelumnya gitu. Nah, ini banyak mahasiswa yang tidak paham. Saya kira kalau di S1 tidak terlalu detail kita menjelaskan ini. Nah, Anda di S2 ini harus paham apa membedakan antara induktif dan deduktif. Nah, jadi kesimpulannya gini, jadi bagaimana kita berpikir kalau induktif itu yang dari spesifik menjadi sifat general dia, atau sifat umum dia. Nah, yang kedua adalah bagaimana nanti dari yang deduktif ini yang dari umum menjadi dia lebih spesifik atau khusus dia untuk menjadi batasan tadi. Nah ini menjadi yang harus Anda pahami. Saya kira seorang magister, apalagi nanti ya mahasiswa dalam hal ini kunci kalau dalam metodologi. Nah, ini wajib kita pelajari sebagai kerangka kita berpikir ilmiah. Jadi kadang-kadang memang diminta kita out of the box juga. Nah, contoh misalnya gini, nih praktisnya seperti ini. Kita ingin meneliti tentang hipertensi dengan PJK misalnya. Apa sebenarnya, bagaimana pengaruh hipertensi ini terhadap penyakit jantung koroner misalnya. Nah, kita kan kalau kita berpikir induktif, nah kita tentu juga ingin mengetahui hipertensi itu dipengaruhi oleh apa, kan gitu. Meskipun kita akan menilai hipertensi bagaimana menjelaskan seorang menjadi penyakit jantung koroner, kan gitu. Nah, kalau kita lebih berpikir luas lagi, dan kerangka itu yang dibangun nanti secara umum dan itu menjadi sebuah berpikir yang lebih luas, kita melihat konteks area atau riset kita sebelum kita nanti berpikir deduktif atau kita membuat lebih spesifik atau batasan dari kerangka konsep kita. Oke, nah ini juga menjadi pertanyaan kita secara umum. Sebenarnya bagaimana kita berpikir ilmiah? Nah, ini harus Anda jawab nanti bisa Anda jawab. Yang pertama adalah salah satu kriteria kalau kita dalam kuantitatif itu kita harus bicara hubungan sebab akibat. Jadi berpikir ilmiah itu didasari salah satunya adalah hubungan sebab akibat dan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti kan empirik. Nah, bukti-bukti empirik itu juga didasari dari pendekatan dari bicara observasi dan bicara
intervensi atau percobaan dalam hal ini. Nah, jadi kausalitas itu salah satu kunci di dalam kita berpikir ilmiah. Nah, terus juga melibatkan prinsip-prinsip dan juga asumsi-asumsi yang dipenuhi. Nah, kita kalau di epid analitik yang sebagaimana nanti kita pelajari, salah satunya bicara apa konsep penyebab itu. Ada istilahnya kriteria yang harus dipenuhi. Apakah pertama konsistensi dari yang apa kita lihat antara dua variabel yang kita lihat, koherensinya, analoginya. Nah, itu prinsip-prinsip itu. Itu asumsi-asumsi. Makanya ada istilah kalau Anda dengar ada temporalitas. Apa itu temporal? Sesuatu yang harus penyebab itu harus sebuah akibat itu pasti harus didahului oleh penyebabnya. Nah, kalau sequence temporalnya tidak tergambarkan atau asumsi itu belum terpenuhi, sulit kita ingin membuat kesimpulan bahwa ini adalah hubungan sebab akibat. Nah, yang ketiga adalah salah satu kita berpikir ilmiah itu ya tadi saya katakan harus ada hipotesis. Bagaimana kita memverifikasi dari konsep atau batasan yang kita buat atau dua variabel yang kita verifikasi. Nah, dua variabel diverifikasi itu salah satu kita membuat hipotesis. Makanya kalau ada syarat, Pak, kalau kita membuat studi analitik ya Anda harus lebih dari satu variabel yang Anda nilai. Karena apa yang akan Anda verifikasi ketika variabelnya hanya satu. Gitu. Nah, ini yang dibuktikan nanti di dalam penelitian. Nah, terus satu lagi, berpikir ilmiah itu kita harus bebas dari bias emosional seorang peneliti. Jangan kita membuat suatu prasangka-prasangka yang sifatnya subjektif gitu. Nah, ini yang kadang-kadang berat kalau di kualitatif itu menjadi tantangannya. Nah, kadang-kadang kita meneliti itu terbawa emosi juga, atau malah justru kita mengarahkan gitu. Mengarahkan yang kita inginkan, bukan memotret apa yang ada fakta di lapangan seperti itu. Yang sesungguhnya yang dapat kita akan lakukan generalisasi. Nah, terus yang selanjutnya adalah kita harus menggunakan pengukuran yang harus akurat, instrumennya, bagaimana mengobservnya untuk berkontribusi dalam situasi yang ada gitu. Nah, termasuk juga nanti pemikiran ilmiah itu tentu kalau di kita kan bagaimana kita menganalisis secara kuantitatif di dalam mengolah data dan juga menggambarkan yang namanya kesimpulan atau inferensial di situ. Nah, ini salah satu yang kadang-kadang di sinilah kalau saya katakan ke Anda, kita sebagai dosen, mahasiswa, sebagai peneliti, kalau kita yang tidak boleh itu ya kita nggak boleh berbohong. Kita salah boleh. Yang namanya meneliti ada salah nanti akan dilengkapi metodologinya sama orang lain. Yang nggak boleh itu yang mengada-ngada. Makanya kalau Anda nanti ujian, yang paling parah itu kalau terbukti saja Anda memanipulasi data atau nggak benar Anda melakukan penelitian, nah itulah di situ Anda menguji nanti kekuatannya di situ, kejujuran menjadi kekuatan. Nah, dulu kalau saya mengajar di S3 juga, sekarang gini, coba tunjuk tangan. Kadang-kadang saya nanya itu, pas waktu Anda di S2 ini saya tanya, siapa dulu yang melakukan skripsi, Anda datanya bohong-bohongan gitu kan. Nah, ini kan ada senyum-senyum kecut-kecut aja kan gitu. Akhirnya lupakan saja atau anggap aja dosa Anda dan pas S2 ini Anda benar-benar melakukan penelitian yang benar. Gitu. Nah, pas S3 pun saya juga tanya, siapa yang dulu S2-nya penelitiannya bohong-bohongan kan gitu. Akhirnya disitulah letaknya. Nah, kadang-kadang disitulah integritas kita seorang peneliti dan bagaimanapun etik itu menjadi penting. Nah, kalau bisa nanti kita minta membuat kuliah tamu khusus lah nanti bicara etik ini, karena memang yang di S2 bobot metodologinya kan hanya 2 SKS, jadi memang dilengkapi dengan yang lain. Berbeda mungkin yang di S1 3 SKS. Karena juga itu menjadi pertimbangan mata kuliah yang lain. Nah, saya kira
di metodologi juga salah satunya adalah etik ini. Nah, etik menjadi sebuah yang harus Anda penuhi nanti. Karena itu juga menjadi kendala kalau Anda tidak paham ke depan. Oke, nah terus selanjutnya, nah nanti Anda bisa lihat adalah bagaimana prosesnya. Nah, tentu kan makanya saya katakan di awal sebenarnya Anda sudah bisa latihan sekarang. Nah, makanya nanti kita lihat dari Anda ini kan ada yang fast track, ada yang sudah bekerja. Nah, apalagi yang bekerja sebenarnya kalau sudah mulai ancang-ancang dari semester awal ini sudah membuat draft, seharusnya di semester 1 ini Anda sudah bisa ingin cepat Anda nanti selesai, itu bisa direncanakan. Ini pengalaman yang angkatan pertama itu karena memang kan fresh graduate rata-rata ya. Jadi memang apa ya, mungkin enggak pas, kadang-kadang pas waktu sudah tamat, apalagi bukan jeda untuk dia masuk S2 juga terlalu lama, akhirnya merefreshnya sulit. Nah, ini apalagi teman-teman yang fast track yang cepat, ya seharusnya bisa menyiapkan. Tapi ada kekuatan bagi teman-teman yang bekerja, dia lebih tahu dia problemnya seperti apa di lapangan, gitu. Yang dia akan potret, yang dia akan menemukan pertanyaan penelitian yang harus dijawab. Nah, terus salah satu adalah dari kekuatan itu ya ada survei pengalaman masa lalu dan juga ada penyelidikannya sebelumnya sudah tersedia. Nah, ini coba renung-renung ya yang teman-teman yang sudah bekerja, misalnya renung-renung atau lihat-lihat data-data yang ada gitu kan, yang layak nanti itu kita jadikan tesis gitu. Atau lanjut kita membuat sebagai data pendukung membuat tesis kita. Nah, itu memang harus direncanakan dengan baik ya, agar nanti ini saya sampaikan saja, seharusnya target kita yang angkatan yang pertama 4 orang itu seharusnya bisa tamat tepat waktu gitu. Nah, karena memang ya itu membangun proposalnya tidak disiapkan dari ini apa istilahnya, pertama ada ketakutan-ketakutan gitu. Nah, seharusnya memang kalau bisa dibuat scheduling-nya, nanti secara khusus saya kasih triknya gitu. Nah, jadi dibuat schedulingnya, nah, apalagi nanti ide itu yang paling sulit karena tahapannya banyak, mulai dari nanti proposal, apalagi juga harus menyiapkan jurnal. Nah, jadi tentu juga ini akan mempengaruhi juga nanti ke akreditasi kita kalau tamatnya tidak tepat waktu. Nah, ini tentu ini juga pertama, dan kita harus mengevaluasi juga nanti Anda sebagai angkatan yang baru, nah bisa disiapkan lebih baik lagi nanti ke depan. Nah, terus yang ketiga adalah ya nanti ada bagaimana hipotesisnya diformulasikan. Nah, ini mewakili sebuah nanti bentuk tentatif, atau kan dugaan itu kan tentatif sifatnya. Menjadi solusi dari masalah. Nah, yang paling berat karena berpikir proses itu karena dia sifatnya sistemik dan sistematik. Karena ada sequence gitu, mulai dari kita membangun pertanyaan penelitian, terus ketemu tujuannya, dan kita menyiapkan metodenya, gitu kan? Kita mengambil data, menganalisis, baru menginterpretasikan. Nah, itu satu sifatnya ya tadi sebuah sequence atau sebuah rangkaian yang sifatnya sistematik dan sistemik juga. Salah kita merancang, beradul di ujungnya. Hanya beberapa yang bisa kita kontrol di analisis. Sedangkan yang yang disiapkan di metodologi, ada yang sulit kita mengontrolnya. Nah, salah satu contoh adalah misalnya bias seleksi. Nanti kita belajar khusus bias selection bias itu sulit kita mengontrolnya. Kita menginginkan misalnya wanita produktif misalnya umur sekian, yang ternyata umurnya nggak masuk. Atau kayak dulu saya penelitian di Thailand kan, dan diminta laki-laki perempuan, yang dapat sampelnya lady boy, itu kan bencong, akhirnya nggak masuk ya, karena di Thailand juga punya spesifik di situ. Nah, terus yang selanjutnya adalah bagaimana kita nanti mengumpulkan data ini khusus juga nanti di manajemen data kita belajar dan buktinya ini. Kita perlu analisis dan verifikasi, dan nanti salah satu kekuatan itu adalah bagaimana kita yang nanti Anda belajar namanya ada validitas internal dan eksternal itu untuk bisa melakukan yang namanya generalisasi.
Nah, ini di S1 juga kita dapat ya di mata-mata kuliah baik itu analitik, nanti juga aplikasi yang lain seperti itu. Nah, ini di beberapa buku di internasional saya coba menyederhanakan. Nah, ini saya kasih kuncinya Anda di dalam metrik ini. Nah, biasanya bisa coba pakai pointer. Nah, biasanya gini, mahasiswa lebih banyak bermainnya itu di di teori yang sudah ada. Nih, jadi gini, contoh misalnya membuat bab 2 itu banyak mahasiswa copy paste aja itu dari buku. Karena apa? Ada teori-teori yang sudah dasar yang sudah dibukukan seperti itu dan untuk membangun hipotesisnya. Itu tidak disalahkan, tapi ini kadang-kadang out of date. Artinya udah basi gitu. Nah, kalau S2 Anda, makanya kalau nanti ada idenya untuk bimbingan gitu kan, ya coba Anda review penelitian yang ide Anda ini yang sama yang existing, yang sudah berjalan seperti apa yang sekarang yang udah ada. Makanya previous studies atau penelitian sebelumnya ini juga menjadi kekuatan untuk membangun sebuah hipotesis baru. Jadi kalau hanya bacaan Anda buku-buku teks saja itu menurut saya udah meskipun bukunya 2021 itu juga penelitian-penelitian yang sebelum 2021 gitu. Nah, seharusnya kan lebih bagus kita melihat ide itu, kita lihat penelitian-penelitian yang terkait interest kita itu dan kita sudah kumpulkan sekarang gitu. Nah, makanya nanti exercise-nya saya akan cobalah nanti ini coba Nadia tuh buat yang lain ya, coba Anda catat ini tugas nih. Besok kita exercise pertemuan kita, coba Anda catat ini. Saya ingin tahu masing-masing Anda membuat interest-nya apa, ketertarikan yang akan Anda teliti. Minggu depan kita diskusikan. Biar nanti saya bisa nanti kita demokan bagaimana kita mencari literatur itu dari interest yang Anda inginkan. Karena mengembangkan ide itu nggak mungkin Anda duduk nongkrong di toilet gitu kan, dapat idenya nggak kayak gitu caranya. Jadi kita akan coba nanti men-searching. Nanti saya ajarkan Anda menggunakan aplikasi, apakah EndNote atau bibliografi yang lain, biar cepat kita mendapatkan ide-ide riset itu. Nah, karena kebanyakan itu, ini kasus ya, ini saya sebut aja dulu pernah salah satu dosen di FKM. Tapi jangan terjadi pada Anda nih, saya ingatkan nih yang baru-baru, kalau yang mahasiswa yang fast track mungkin udah pernah saya ceritakan. Jadi gini, ada dosen FKM, dosen senior. Jadi punya anak bimbingan yang kalau istilahnya kan jalur alih jenjang gitu dari D3 intake gitu. Dan dia udah bekerja dan bimbingan dengan dosen senior ini. Nah, masa pas bimbingan udah janjian hari Sabtu gitu kan. Nah, kalau dulu kan masih di PSIKM itu di Bijati ada janjian. Nah, kebetulan mahasiswa ini jauh-jauh dari daerah gitu. Kalau nggak salah dia nggak di Padang, saya lupa di Solok atau di mana. Nah, pas ini akhirnya dosennya setuju ya kita janjian jam 2, saya tunggu juga jam 2 di kampus. Masa pas bimbingan, pas ketemu ya saya tidak-tidaknya kalau pas bimbingan kan setidaknya kan dia udah membawa draft atau tidak-tidaknya udah membawa papernya untuk akan didiskusikan ide saya ini Pak. Tapi kalau ini enggak Pak, Anda semua kalau ini enggak, mahasiswanya datang, Pak Amboko Karajo, Pak Milolo Boko Mambaco, Pak Ambo minta judul Pak. Nah, masa mahasiswa ngomongnya kayak gitu? Sampai dosen senior ini cerita ke saya, sampai dibilang gini, ini mohon maaf, tapi sekarang dia ada pensiun ya. Dia bilang gini, Rasul Kebacaru yang bawa Pak Dev. Artinya gini, sudah dikondisikan waktunya, harapan pembimbing pun juga besar gitu. Apalagi jika sama gitu, Anda menginginkan waktu pembimbing, dan pembimbing pun juga dari hatinya untuk menyediakan waktu, tapi ternyata waktu disia-siakan. Ini contoh yang anak bimbingan saya yang paham, misalnya kayak dia tool misalnya itu kan, kita kan udah buat Zoom nih, udah ada waktunya. Nah, kadang-kadang hanya sekedar mau minta judul Pak, ini Pak. Gitu.
itu juga kalau dosen yang udah serius itu, ini enggak serius, jadi nggak zamannya lagi untuk judul itu terakhir gitu. Makanya yang perlu Anda buat tugas sekarang ini, coba Anda tulis apa menjadi ide Anda. Pertama kan interest-nya dulu. Anda kan udah paham nih epidemiologi, kira-kira nanti saya mau arahnya kemana. Nah, setidak-tidaknya kan apakah Anda ingin memfokuskan ke peminatan Anda sekarang atau minat Anda sekarang gitu. Itu juga bisa gitu. Apakah nanti bicara konteks di pekerjaan Anda juga bisa. Nah, ini yang harus apa? Makanya syaratnya adalah yang kita teliti itu yang kita senangi. Karena problem saya membimbing itu sulit kalau mahasiswanya itu memang nggak interest di bidang itu. Hanya gaya-gayaan, karena contoh gini, contekannya udah ada, Pak, saya udah punya contohnya di apa namanya di Jawa atau dia dapat dari mana gitu. Itu sulit, dia nggak akan menguasai karena hanya bicara template-nya saja. Apalagi kalau nanti sama saya itu memang harus dibangun gitu. Nah, baru kita baru bisa menilai, oh kalau ini orangnya nggak sanggup nih. Nah, kalau ini dia mau, kita kasih ide ini, mau nggak dia mau meneruskan ini, mencari itu. Nah, coba nanti Anda tulis, Anda oret-oret, nah, terserah lah Anda oret-oret interestnya apa, atau Anda buatlah judul-judulan aja dulu. Nanti kita diskusi, Pak Dev, kalau ini ya, apa yang akan saya tanyakan, kenapa Anda ingin meneliti itu. Nah, itu nanti kan menarik kita bisa kembangkan di dalam membangun proposal. Nah, apa tahapan yang akan Anda inginkan? Nanti ada tools yang akan kita coba ajarkan supaya Anda cepat nanti melihat idenya gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah, makanya kalau kita lihat di sini, jangan nanti banyak Anda terfokus di buku teks. Sekarang tadi saya katakan, kadang-kadang di perpus itu buku juga lama-lama gitu. Yang bagus sekarang ini, apalagi open source sudah banyak jurnal-jurnal yang di-download bisa gratis, internasional yang sudah peer review, baik nasional juga. Nah, ini dibangun. Nah, kan kemarin kan ada 3 ya kalau ingat ya kemarin ya. Yang pertama adalah termasuk ide yang tadi Anda tulis itu nanti yang akan saya tanyakan, yang harus Anda bisa jawab dari ide itu Anda me first, me better, atau me too. Kan ada ya 3 yang kemarin saya sampaikan ya. Apakah kita menjadi orang yang pertama dalam ide itu, atau kita akan menjadi membuat lebih baik dari yang sebelumnya. Itu yang me better. Dan yang ketiga adalah, atau kita orang buat, kita juga buat. Nah, Anda harus bisa ketika berhadapan dengan pembimbing, Anda harus bisa menjelaskan itu. Tentu kan punya referensi yang kuat, ya kan? Nah, kalau tidak bisa, ya perlu Anda harus pahami yang existing seperti apa. Nah, seperti inilah sequence-nya. Makanya riset itu saya katakan suatu pekerjaan yang berulang-ulang itu supaya mencari kebenaran yang sesungguhnya itu. Apakah kita akan membantah teori-teori atau postulat-postulat yang ada saat sekarang, atau memang kita ingin melanjutkan atau mendukung yang sudah ada gitu. Jadi ini sebenarnya ya suatu yang sederhana kita melihat sebuah konsep bagaimana hubungan teori penelitian sebelumnya dan hipotesis ini. Dan mudah-mudahan dari penjelasan saya ini Anda mampu menjelaskan, dan inilah yang akan kita kerjakan kalau kita sebagai peneliti ya, atau mahasiswa ya kan, dosen dalam hal ini. Oke, ya lanjut. Nah, ini yang penting. Bagaimana Anda menjadi sebuah peneliti yang baik gitu, good researcher gitu. Nah, yang pertama adalah, makanya kadang-kadang saya tanya, sengaja saya tanya tadi, misalnya Suci apa, si Feby apa, ininya bidangnya, minatnya ini. Mau kalau seorang peneliti yang baik itu dia harus peka di bidangnya. Kacau kalau kita, maaf gitu, kalau orang awal kita ini kan semuanya kan dikakok gitu. Semuanya ingin bisa, apalagi kalau kita di Kesmas ini kan seolah-olah semuanya kita menguasai gitu. Nggak bisa. Nah, kepekaan ini harus diasah. Nah, dosen pembimbing adalah sebagai nanti bagaimana memotivasi atau membangun istilahnya potensi yang ada gitu. Nah, jadi kalau Anda punya bakat itu, punya kepekaan itu, ya, pembimbing kan lebih mudah. Nah,
ya kerja keras juga dalam hal itu. Nah, terus yang kedua adalah kita bisa lihat ya berpikir orientasi masalah sudah jelas tadi ya, penguasaan di lapangan. Kadang-kadang inilah membedakan antara yang fast track dengan yang bekerja. Orang yang bekerja seharusnya dia udah punya kekuatan. Kayak si Riko misalnya, dia udah punya pengalaman di Nusantara Sehat, misal udah kebayang dia problem di masyarakat seperti ini. Yang ini. Nah, apa yang kira-kira yang pertanyaan atau research question yang akan kita ingin buktikan? Apakah studi di daerah kita atau nanti di mana kita lihat untuk menemukan ya bottleneck-nya atau istilahnya ya solusinya gitu. Nah, makanya jangan kebalik nanti, justru yang lebih cepat yang fast track gitu kan. Nah, karena jawabannya gini, Abilolo boleh ke Pak, Mbol Karajo Pak. Nah, itu tuh pengalaman kami itu. Ya artinya apa Anda cepat tidak itu bukan tergantung dosen, apalagi zaman sekarang. Kalau Anda dipersulit rasanya apa itu Anda bisa komplain ke prodi nanti bisa ke wakil dekan ke dekan. Nah, tentu Anda bisa mempertanggungjawabkan. Jadi nggak zamannya istilahnya ini dosennya killer, ini dosennya yang mempersulit, nggak ada cerita. Zaman-zaman sekarang itu nggak ada. Semuanya dipantau gitu. Nah, yang ada itu adalah ya tentu tadi, kadang-kadang belum sesuai kaidahnya atau istilahnya apa cara langsung instan saja seperti itu gitu. Nah, jadi kalau saya berharap Anda yang angkatan ini juga sama lah. Kalau saya gini, jangan nanti tamat S2 foto-fotonya ya, tapi yang seharusnya apa? Kita tuh lulus tuh punya value gitu. Jadi ada sesuatu yang baru Anda bawa, apalagi yang fast track ini, Pak, yang Pak De Fajar ini kan pernah juga saya dengar ya, kalau bisa ada nilai tambahnya gitu. Nah, berpikir Anda seperti itu yang diharapkan gitu kan. Nah, jadi ketika Anda bekerja atau nanti melanjutkan pekerjaan ada sesuatu yang bisa Anda improve di lapangan gitu kan. Nah, dan saya sering saya sampaikan, nggak kebayang gitu. Ketika yang kita kerjakan pernah tahu kayak si Riko misalnya kan dulu gimana kuliah ya Riko ya, ternyata pas di lapangan luar biasa problem yang dihadapi. Apalagi kalau kayak Nusantara Sehat gitu kan artinya semua harus dikuasai. Komunikasi, bagaimana mengorganize orang gitu kan, membangun idenya. Nah, mungkin di antara Anda juga nggak kebayang juga. Jangan-jangan saya nanti kayak Pak Del juga jadi dosen juga, meskipun saya sekarang bekerja di dinas gitu kan, nggak ada yang bisa memprediksi. Jadi memang yang ini memang value-nya gitu. Bicara cepat tidak cepat itu kadang-kadang juga ya banyak faktor-faktor ya. Kadang-kadang juga keluarga dan lain-lain gitu. Tapi yang penting tekadkan jangan hanya sekedar hanya Anda berkumpul di sini tapi memang menempuh pendidikan dan mempunyai value dan itu berkesan bagi Anda. Dan saya juga sama lah, pengalaman pribadi saya juga nggak kebayang juga capaian sampai saat sekarang ini dan dulu juga sama kayak Anda gitu kan. Nah, terus satu lagi adalah kasih tadi sudah cukup ya wawasan mendalam tentang proses pendidikan ini ya tentu terkait dengan latar belakang dan lain-lain ya. Nah, tadi kan interest dalam bidang studi. Nah, itu yang tadi saya katakan yang nggak bisa ditawar-tawar itu jujur ini menjadi suatu ya, kekuatan kita melihat seorang the good researcher tadi. Dan ini nih merasa ingin tahu. Kalau bahasa anak muda sekarang apa kepo ya, kita harus kepo juga gitu kalau kita ingin mengetahui bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau fenomena yang ada di masyarakat gitu. Nah, ini tahapannya Anda mulai nanti ini apa istilahnya exercise-nya gitu. Ada latihan lah dari sini. Makanya kalau bisa dari dari tugas yang Anda buat tuh dari sini langkah-langkahnya. Nanti Anda tulis tuh. Pertama, tentukan bidang penelitian di mana peneliti tertarik melakukan pekerjaan penelitian atau melaksanakan penelitian. Anda jawab ini besok. Dibuat ya. Nanti Anda PDF-kan saja. Ini untuk minggu depan kita akan diskusikan selain tugas yang tadi nanti Anda kirim hari Senin paling lambat, rapikan dulu yang tugas yang pertama. Ini tugas yang kedua ini. Yang kedua adalah peneliti harus mengembangkan penguasaan atas lokasi yang bidang spesialisnya. Apa kira-kira? Jadi nggak ada masalah. Oh Pak, saya background saya bidan. Oh background saya AKK. Background saya nanti dokter gigi dan lain-lain.
itu bisa nanti disesuaikan dengan apa namanya spesialis kita apa. Itu sangat memungkinkan untuk kita ini. Nah, ini nanti kita apa namanya si peneliti itu meninjau penelitian dilakukan lokasi dan mengetahui tren terbarunya apa lokasinya di existing. Nah, makanya kadang tadi saya katakan di awal, teman-teman yang sudah bekerja di lapangan itu biasanya punya value lebih lah kalau bisa saya katakan itu. Nah, karena dia tahu lokasi. Kalau tentu yang fast track dia harus ke lapangan dulu, ada data awal dulu gitu kan. Nah, jadi juga langkahnya lakukanlah review, pertimbangkan mana yang diprioritaskan kan banyak itu. Nah, nanti itu ada ilmunya juga dari kita mereview banyak itu, bagaimana nanti kita memilahnya. Nah, apalagi ada satu poin yang perlu Anda catat. Pak, dari sini nanti mana yang kira-kira cepat publish-nya, Pak? Nah, kita kan harus syarat-syarat AS2 Anda harus papernya harus publish di jurnal terakreditasi nasional. Kalau bisa internasional. Nah, di situ nanti kita lihat. Pak, saya ada pertanyaan dulu ya. Saya menarik juga, Pak. Saya pernah penelitian di Ulakan, apakah nanti ya kalau kita bicara Ulakan ini interest nggak internasional kan gitu. Sampai saya sampai ke Alaska presentasi tentang itu, saya bicara Kota Padang loh, nggak bicara Sumbar, nggak bicara Indonesia, hanya Kota Padang saya meneliti. Tapi diundang saya mempresentasikan sampai ke Alaska, sampai ke Korea juga itu yang saya jelaskan bicara perubahan iklim, nggak jauh-jauh saya bilang. Jadi Anda jangan sedih penelitian saya Pak hanya di sini, jangan. Gitu. Nah tentu kan dilihat nanti apa menjadi interestnya. Internasional harus mengetahui tentang itu atau nasional misalnya. Nah itu yang kan kita formulasikan. Makanya kalau saya judul itu tulisan terakhir. Yang penting itu idenya dulu. Apa yang kita bangun pertanyaan penelitiannya dan bagaimana nanti pertanyaan penelitian itu yang bisa menjawab dan metodologi apa yang akan kita gunakan untuk menjawab itu. Nah disitulah di metodologi inilah kita belajar untuk mengurai itu semua. Oke, nah terus langkah selanjutnya adalah jadi gini. Jadi kita memetik analogi wawasan tadi, manajemen masalah dan dasar pengalaman tadi, dan kita dapat mengambil artinya memang dengan kondisi ini kita bisa memang dibutuhkan pembimbing, advisor atau supervisor dalam hal ini, atau orang yang ahli di bidangnya. Nah kalau teman-teman S1 yang fast track misalnya nggak tahu, sering saya sampaikan, kalau Anda nggak ngerti itu Anda tanya ke pengelola programnya. Nah Anda diskusi dulu, Pak saya sudah dapat datanya Pak, tapi saya nggak ngerti ya, harus banyak diskusi. Nah, apalagi yang menarik, yang kebetulan pengelola programnya yang kuliah, itu lebih enak lagi. Dia punya data, dia punya tahu lapangan, itu tinggal, artinya supervisor atau pembimbing atau advisor tinggal memoles bagaimana ini dibuat saintifik, gitu, biar bisa running. Nah, itu nanti proses dalam hal ini. Nah, yang terakhir, nanti kan baru kita menggunakan aspek tertentu dari masalah yang akan kita teliti dan nanti baru dipastikan mana yang menjadi prioritas kita ke depan. Oke, dan saya kira itu sebagai pengantar hari ini. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Nah, ini kita waktunya diskusi lagi untuk ini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, oke. Pak, dulu kan saya pernah waktu itu, tapi belum selesai sih, Pak. Berencana membuat scoping review waktu itu sama pembimbing kan, Pak. Jadi saya masih kurang ngerti. Apakah scoping review itu nanti akan sama akhirnya dengan literatur review, Pak? Katanya, soalnya kan Pak, scoping review ini kan cuma memilah-milah dari jurnal-jurnal yang ada aja, Pak. Gitu. Apakah dia bervalue juga sama dengan penelitian yang baru kita lakukan, kayak kita yang baru kita temukan atau yang kita tiru kayak gitu, Pak? Ya. Level dari, Anda bisa catat, level dari review itu ada 3 dia. Pertama ada sebut dengan literatur review. Kalau literatur review ini disebut dengan ya kayak tinjau pustaka. Itu level yang paling rendah gitu. Anda bisa ngambil dari textbook atau dari dia bisa juga dari jurnal atau dari laporan. Nah, itu kan kita buat namanya tinjau pustaka.
Nah, kalau Anda ingin levelnya lebih tinggi dari ini disebut dengan systematic review. Jadi Suci, kalau disuruh pembimbingnya level literatur review, seharusnya kita buat yang namanya systematic review. Nah, apa beda antara literatur review dengan systematic review? Kalau systematic review ini kita sudah mengelompokkan dia. Mengelompokkan itu kita, jadi gini, dengan rancangan yang sama, kayak gimana, variabelnya bagaimana, sampai juga ada istilahnya kita juga komen di kolomnya itu apa perbedaan antara dengan penelitian yang sama ini, desain yang sama itu apa yang berbeda gitu. Apakah hasil temuannya atau ada definisi variabelnya, itu lebih komprehensif. Makanya disebut dengan lebih sistematik. Nah, itu khusus nanti kita pelajari mungkin di pertemuan apakah Bu Mary nanti mengajarkan itu, tapi nanti bisa juga ketemu dengan saya untuk mengajarkan itu nanti. Nah, itu level yang kedua. Level yang ketiga adalah disebut dengan meta-analisis. Jadi systematic review yang dibuat dengan yang komprehensif tadi, datanya itu kita bisa analisis dengan statistik disebut dengan meta-analisis. Nah, meta-analisis itu menyimpulkan dari systematic review itu bagaimana dia dapat hasil yang sifatnya gabungan di antara paper-paper atau hasil-hasil kajian yang sama, variabelnya yang sama, definisinya sama, hasilnya bagaimana? Ya. Nah, itu yang akan kita sebut dengan meta-analisis nantinya. Nah, ya. Jadi Kelihatannya? boleh langsung sama contoh aja Pak, waktu itu kan scopingnya tentang quality of life orang yang sariawan gitu kan Pak. Jadi kan sudah dianalisa dari kurang lebih waktu itu cuma baru sampai 20 jurnal Pak. Jadi rata-rata kan ya hasilnya terganggu gitu kan Pak. Kan udah disesuaikan juga populasinya, kesimpulannya, dan rata-rata tuh hampir sama gitu kan Pak. Jadi kan terganggu. Nah itu tuh nanti kita buat kesimpulannya berarti kurang itu tergolong kurang bagus Pak penelitiannya karena kita cuma menganalisa jurnal-jurnal yang ada aja dan kesimpulannya pun hampir sama bisa kita perkirakan. Itu gimana tuh Pak kira-kira? Nah, kekuatannya ketika kita dari 20 jurnal itu, makanya kadang-kadang mahasiswa hanya mengelompokkannya saja. Seharusnya nggak sampai situ. Seharusnya dibuat analisisnya. Contoh misalnya, penelitian satu dengan penelitian kedua itu apa bedanya? Apakah tadi metodologinya atau populasinya atau hasilnya? Itu harus diuraikan di satu kolom. Itu yang sebenarnya ibaratnya sistematik itu sudah merupakan sebuah hasil juga. Makanya ada dulu ketika awal pandemi kan tidak boleh ke lapangan. Malah systematic review itu sudah bisa menjadi sebuah tesis loh, Ruci. Tapi tidak hanya sebatas tadi saya katakan, pada umumnya sama, yaitu kan kesimpulan secara umum, tapi berbedanya seperti apa atau samanya itu seperti apa gitu. Itu yang harus diurai, itu menjadi sebuah temuan. Nah, kalau di S3 itu menjadi studi pendahuluan. Dan itu kalau publish itu sudah bisa menjadi prasyarat untuk ujian disertasi. Makanya kalau saya pengalaman saya, sebuah mengerjakan apakah tesis disertasi paling berat itu reviewnya loh, bukan penelitiannya. Apalagi kalau di S3, Anda harus bisa menjelaskan, Anda harus bisa menjadi me first. Bukan bicara me better lagi. Nah, kalau bisa yang semangat Anda bangun itu adalah bagaimana kita bisa menjadi me first. Nah, tentu harus paham dulu ide yang ini orang membuat seperti apa gitu. Apa yang belum orang buat. Kalau kita ingin membuat sesuatu yang baru, tentu kita harus paham dulu orang yang membuat yang kayak apa, yang sudah apa yang seperti orang yang buat kan. Nah, nggak bisa kita mengklaim, Pak, ini baru loh Pak, baru saya. Tapi Anda nggak bisa membuktikan ketika Anda membuat ini, Anda yang pertama. Di situ beratnya Suci. Nah, di dalam kita defend dengan pembimbing, penguji, itu yang harus kita perkuat. Nah, salah satunya adalah buatlah review atau systematic review dengan baik. Contoh misalnya, yang tadi Suci bilang tentang sariawan itu semuanya, dibuat variabelnya sama. Anda teliti variabelnya sama juga dengan yang Anda review ini, nggak ada bedanya. Apa alasan Anda membuat ini lebih baik dari yang punya Anda? Oh Pak, populasi saya lebih banyak. Oke.
apakah nanti populasi ini akan berbeda hasilnya yang Anda temukan nanti di apa namanya dengan yang sebelumnya. Nah, disinilah nanti Anda menjadi apa kritikalnya di situ. Pak, Nah, apa jadi dalam makanya tadi saya katakan, ya, gimana sih? mohon maaf Pak, apa Ya, dalam kita kan sudah waktu itu kan kan misalnya minimal 25 jurnal dan kita kan harusnya tuh kalau untuk men-scoping itu kan banyak jurnal nih Pak. Apakah nanti satu variabel dengan variabel lain itu kita hubungkan terus kita lakukan analisa data lagi atau gimana tuh Pak? ya, yang tadi saya katakan kalau sistematik dia nanti ada namanya data ekstraksi, kita mengekstraksi datanya. Nah, nanti setelah data diekstraksi, baru kita analisis secara statistik kalau jika datanya itu tersedia. Kalau nggak bisa lanjut ke meta analisis. Tapi kan Nah, kita ini hanya ya. datanya kan sudah ada Pak. Kita kan udah kita kelompokkan dengan TIKOK gitu Pak. Iya, populasi, konklusinya apa, siapa aja itunya kita udah kelompokkan sebelumnya Pak. Berarti kan kita udah menyediakan data tuh atau itu datanya yang diminta Pak. Ya, kalau data itu tersedia, itu bisa dianalisis. Tapi nggak semua variabel kita review itu, anggaplah variabel kita review itu ada di penelitian itu variabelnya. Itu jadi kendala. Makanya dari 3.000 paper bisa saja nanti yang akan bisa dianalisis hanya 13 atau 10 paper. Nah, itulah yang jadi layak untuk kita review atau kita gabungkan dalam meta-analisis. Apa yang paling berat adalah kadang-kadang DO-nya berbeda. Ini dia meneliti status merokok, tapi status merokok di sana mengatakan orang yang merokok itu misalnya dalam satu hari merokok 12 batang, sedangkan satu paper merokok dia bilang harus 1 bungkus. Itu kan berbeda, nggak bisa kita samakan. Nah, itu yang di sana beratnya. Nah, tentu di sana setidak-tidaknya Anda tadi saya katakan Anda membaca buku-buku atau teori-teori jurnal yang lain, Anda bisa mengembangkan. Di sini orang sudah mengintervensi model ini, Anda bisa apakah memodifikasi model intervensi yang Anda lakukan. Nah, itu bisa kita kembangkan di situ. Tapi percaya sama saya adalah ketika Anda nggak membaca itu, Anda hanya membuat ide-ide dari nggak dibangun dari review yang baik, ya Anda akan kelabakan nanti menjawabnya. Apalagi juga dosennya apa namanya sudah mereview lebih duluan. Nah, contoh saya membimbing S2 keperawatan, dia mau mengintervensi fatigue pada pasien kanker gitu kan. Dan ini intervensi menggunakan RBA dengan aromaterapi. Nah, saya katakan kalau yang RBA udah banyak orang melakukan, gitu kan. Dan kenapa aromaterapi? Apakah ini juga termasuk intervensi komplementer atau apa gitu kan? Nah, kelabakan dia menjawab. Nah, dia harus membuktikan dulu. Udah ada belum orang yang menggabung antara dia dengan aromaterapi misalnya. Nah, kalau kita nggak siap-siap papernya ini ya sulit. Nah, itu juga apalagi nanti seharusnya kan agak berdarah-darah di pembimbing nggak apa-apa. Nanti di penguji kita akan smooth menjawabnya. Karena pertanyaan-pertanyaan penguji sudah kita jawab di pembimbing dan sudah ditanyakan. Nah, yang kelemahan kita adalah ini ada yang kemarin itu memang sulit juga saya membimbingnya, akhirnya ujian ulang karena memang dia nggak menguasai itu. Apalagi itu kita bicara substansi. Nah, yang substansi itu lebih banyak si peneliti yang paham gitu. Nah, pembimbing apalagi misalnya kayak saya bukan orang perawat, tapi secara metodologi saya paham. Tapi substansinya kan tentang keperawatan, asuhan dan segala macam. Nah, dia harus menguasai. Akhirnya jangan sampai gini, oh iya Suci belum bisa diluluskan karena apa? Yang diteliti aja belum paham. Jadi salah satu syarat lulus itu ya kalau Anda ketahui, peneliti itu paham apa yang dia teliti. Tapi kalau dia belum paham apa dia teliti, ini kan coba-coba deh. Itu pesan Mbak Dev karena memang jarang kalau misalnya dosen meluluskan kalau dia sendiri nggak paham apa yang dia teliti, masih bingung. Nah, jadi saran saya nanti di exercise minggu depan itu coba Anda buat apa yang jadi interest Anda. Nah, sejauh mana Anda menguasai interest yang Anda inginkan itu. Nah, semakin banyak kita mengetahui yang akan kita teliti, ini jujur saja kalau bisa Anda tuh kayak ngajarin pas sidang tesis itu Anda kayak ngajarin dosen aja gitu. Itu kalau kita menguasai.
Jadi nggak bisa lagi membantah karena ya kita sangat komprehensif mereview itu. Dan saya sudah pernah membuktikan itu. Ini contoh saya ya, saya katakan. Waktu saya S1, saya meneliti tentang gangguan pernafasan pada anak SD di Jakarta. Dan waktu itu saya menggunakan survival analysis. Dan saya paham betul waktu zaman tahun 98 itu dosen-dosen saya nggak ngerti itu apa analisis kesintaksan. Internet belum semasif yang kayak sekarang. Nah, saya karena membaca dari buku di perpus buku lama gitu kan. Nah, oh ada aplikasi ini, ada statistik seperti ini, pelajari. Akhirnya nggak ada yang ngerti itu pas ujian, iya iya aja, nggak paham dia apa itu Kaplan-Meier seperti apa penjelasannya. Akhirnya semut sekali. Gitu. Itu ya satu. Pas S2, saya meneliti tentang sutet. Orang gampang mengenal waktu itu saya meneliti tentang radiasi sutet di Brebes terhadap hipersensitivitas pada masyarakat di bawah sutet itu. Nah, bayangkan waktu itu saya belajar tentang ya elektromagnetik gitu kan. Nah, itu juga sama. Itu penelitian saya berupaya terus menjadi me first. Nah, kalau kita meneliti menjadi me first, itu akan menjadi interest, tapi memang agak berdarah-darah, artinya nggak mudah apa namanya pembimbing itu sulitnya di situ. Kan kemarin di awal sudah saya sampaikan, membuat sesuatu yang baru itu memang agak berat gitu. Karena pertama contohnya nggak ada, referensinya sedikit, ya kan? Apalagi nggak ada orang membuat ininya. Itu menjadi sulit. Tapi saya katakan itu nggak ada yang meneliti radiasi. Anda bisa lihat itu pas satu di UI, cari aja penelitian subtet yang pertama itu saya, baik S1 disertasi waktu itu kan saya S2 itu juga cepat. Akhirnya itu jadi rujukan juga banyak orang tentang itu. Nah, pas S3, padahal bidang saya sebenarnya lebih banyak ke bidang epidemiologi lingkungan. Nah, saya sudah mempersiapkan proposalnya sebenarnya saya ingin membuat di S3 itu saya ingin membuat pemodelan DBD gitu. Yang lebih komprehensif gitu. Tapi kata pembimbing saya, DBD udah banyak ini. Dan ini S3 Anda harus menemukan sesuatu yang apa namanya, novelty yang baru yang Anda lihat. Nah, paslah waktu itu 2009 terjadi gempa Padang kan September itu. Nah, profesor saya entah kenapa gitu, mungkin dalam nah ini juga bagusnya pembimbing gitu kan, berpikir pas gempa itu menjadi perhatian dunia juga. Nah, epidemiologi bencana itu nggak terlalu banyak. Padahal saya bidangnya epidemiologi. Nah, pas di situ, nah Anda kenapa nggak meneliti tentang bencana aja gitu? Tahu nggak jawaban saya sebagai mahasiswa? Background saya nggak ada Pak mengenai bencana. Saya bicara lingkungan. Nah, nanti kan saya belajar lagi tentang bencana dan saya belajar lagi tentang ya kebetulan juga mengevaluasi ya Anda kan kuliah ke sini. Apa namanya? You don't think about your background. You should learn a lot. Artinya apa? Kadang-kadang kita apa ya? Jangan mementingkan juga kadang-kadang oh ya saya dari ini dari tapi kadang-kadang itu kadang-kadang konteksnya berbeda. Di situ kadang-kadang kita sesuatu mendapatkan sesuatu yang baru yang akan kita pelajari gitu. Dan nggak terbayang yang waktu saya itulah menjadi sebuah kekuatan yang ternyata dapat diimplementasikan saat sekarang. Nah, ini pengalaman pribadi saya ya. Anda tentu juga punya pengalaman di situ. Nah, intinya adalah menurut saya banyak aspek yang kita inginkan. Kadang-kadang ya apa namanya ada hambatan gitu kan, dan ini tapi kadang-kadang bayangkan waktu itu kebayang sama saya, hampir saya mundur juga gitu loh. Padahal proposal itu saya padahal waktu itu saya juga apa namanya ya sebentar ya jadi
give up ataunya mau putus asa gitu kan. Akhirnya kita ya udah coba follow aja, akhirnya belajar lagi, review lagi. Coba Anda bayangkan waktu itu saya mengambil tentang bencana dan dikaitkan dengan MDGs juga, Millennium Development Goals waktu itu, dan ditambah dengan indikator apa namanya, kadang kan MDGs 4 dan 5 itu kan bicara kesehatan maternal itu. Dan saya terus terang waktu itu ya kita di Kesmas kan sebenarnya harus belajar itu juga, tapi kurang menguasai, akhirnya ya saya belajar lagi, baca lagi gitu kan, buat proposal lagi, bangun lagi, kembangin idenya lagi. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah apa namanya disertasi yang pertama mengenai tentang apa namanya mengevaluasi bencana terhadap capaian indikator apa namanya MDGs itu. Dan sekarang udah menjadi SDGs. Nah, kebayang waktu itu paper tahu nggak yang agak mirip, nggak mirip, agak-agak mirip itu cuma hanya 3. Bayang tiga penelitian. Nah, akhirnya kita mengkonstruk bagaimana metodologinya dan ininya. Nah, itu juga menjadi apa namanya. Nah, terus satu lagi pengalaman saya, terus bagaimana proposal saya yang saya bawa waktu S3 yang mengenai DBD itu. Nah, itulah membawa saya ke Harvard sama ke Alaska itu dan Korea. Jadi semuanya ada hikmahnya gitu. Ketika ini ditolak pembimbing, tapi di internasional saya dihargai, itu menjadi sebuah riset dan saya mendapat penghargaan presentasi di Korea dan biayai semua. Dan salah satu kekuatan saya diterima di Harvard itu salah satu riset saya mengenai DBD itu, yang bukan menjadi bagian disertasi saya. Jadi itu suci artinya apa? Kadang-kadang ada keinginan kita, kadang-kadang jalannya nggak ke situ. Tapi saya yakin kadang-kadang itu menjadi ada sebuah hikmah atau sebuah apa nanti Allah memberikan jalan itu gitu. Dan itu apa ya? Kadang-kadang memang kalau kita itu menurut saya gini, ini kesempatan Anda belajar gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, apalagi muda-muda ini, Anda belajar aja semua yang bisa mendukung, bisa cepat dan bisa ini dan apa bisa mengembangkan itu. Nah, saya kira itu dan nanti kita bertahap kita menguasai itu dan tadi apa si Suci mengatakan ya review itu nanti kadang-kadang ya kadang juga pembimbing pun juga terbatas. Kalau kita jago mereview, justru kita yang lebih jago dari pembimbingnya. Percaya sama saya. Nah, Anda punya confidence itu ketika Anda ujian itu punya confidence dengan baik. Tapi kita nggak sombong, tapi percaya diri dan apa namanya, alhamdulillah bisa menguasai itu. Oke, Suci, ada yang lain silakan. Enggak, Pak, makasih, Pak. Ya, silakan kalau ada yang lain. Cukup. Nah, kalau cukup, nah itu nanti kita lebih banyak diskusi lagi. Jadi memang kalau teori-teori ini nanti kan tinggal lihat aja di Island ini kan saya siapkan ini karena semua dirapikan dulu nanti videonya nanti tinggal kalau bisa yang pertemuan yang berikutnya juga itu. Nah, jadi kita lebih banyak diskusinya, nanti apa ide-idenya dibangun, proposalnya, lebih banyak nanti apa yang mendukung. Kalau menurut saya apa tools-tools yang bisa mendukung bisa cepat mengakselerasikan proses apa namanya tesis kita. Jangan nanti apalagi di S2 ini kuliah udah selesai, fieldwork udah selesai semua, tapi tesisnya belum gitu. Nah, kalau bisa memang smooth berjalan. Sama juga gini, kadang-kadang kan kita haus itu, kita belum S2 aja sudah memikir nanti mau S3-nya di mana gitu kan, nge-apply-nya, jadi punya semua rencana. Kita bisa berusaha dan Allah akan memberikan jalan yang terbaik lah nanti ke depan. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti Mohon maaf, bahan Pak. ya. Oke, ya. Tugas apa? Bentar lagi, kita aja mau nanya, Pak. Yang tugas 1 itu kan hari Senin deadline-nya, Pak. Itu tuh direkap Nadia dulu atau kirim langsung ke email Bapak masing-masing, Pak? Masing-masing aja nggak apa-apa. Masing-masing aja. Biar tahu yang mana yang duluan, mana yang tidak. Okay. Oh, itu ke email Bapak yang mana tuh, Pak? Yang ini aja emailnya nanti saya chat di sini. Ini kan psikm.unan aja. Ini biar nanti nggak tercampur yang lain gitu. Gmail. Saya coba chat ya di chat yang bisa. Bentar.
Tuh, Makasih ya, pakai Pak. titik ya. Ya, rizkym.unan@gmail.com. Kalau buat yang di subjeknya S2 gitu kan, nah sedangkan yang kedua nanti Anda buat itu idenya nanti kita diskusikan minggu depan. Nah kalau bisa nanti kan draftnya juga sudah ada di mata kuliah metodologi ini, kalau bisa juga draft proposal itu sudah jadi dia. Nah sudah bisa mencicil dari sekarang nanti. Kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Oke. Saya kira itu hari Senin ya saya terima ya yang tugas pertama dulu, sedangkan nanti yang tugas kedua nanti kita diskusikan dulu, baru nanti Anda rapikan lagi nanti teman tambahannya, baru nanti Anda kirim lagi hari Senin ya. Gitu. Nah, kita seperti itu biar nanti ya kan ada koreksi segala macam, dari situ Anda bisa menambahkan untuk menyempurnakan dari ini. Karena memang saya ngambil model sekarang ini lebih banyak ke poin dari penilaian itu lebih banyak di S2 ini memang beban tugas dan hasil diskusinya gitu. Berbasis outcome gitu. Karena kalau teori-teori kan sudah banyak ya Anda dapat di S1 dan saya kira juga banyak referensi yang lain juga Anda bisa dapatkan gitu dari sini. Kita hanya merecall dan lebih banyak mungkin diskusinya yang mungkin tadi saya katakan masih ada yang ragu-ragu, ada yang miss selama ini atau ingin memperjelas apa yang sebenarnya yang dulu kita pernah coba juga seperti itu. Oke, nah saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ini mohon maaf ya, masih saya siapkan dulu yang di island-nya nanti. Jadi sekali jalan itu Nadia, teman-teman semua nanti bahannya udah lengkap semua, nanti tinggal di-share dengan cepat ke depan. Ini mudah-mudahan dalam minggu ini bisa saya selesaikan. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.